Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kematian adalah fase awal dari kehidupan abadi yang akan dijalani setiap manusia. Dalam Islam, kehidupan tidak berhenti di dunia, melainkan terus berlanjut melalui serangkaian tahapan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Setiap tahapan setelah kematian menjadi proses perjalanan ruh menuju tempat akhirnya, apakah surga atau neraka. Pengetahuan tentang fase-fase ini sangat penting agar setiap muslim mempersiapkan diri dengan amal soleh dan iman yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak petunjuk dalam Al-Quran serta melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai apa yang akan terjadi setelah kematian. Kehidupan dunia hanyalah ladang untuk menanam amal, dan kehidupan setelah mati adalah tempat memanen hasilnya. Oleh karena itu, memahami tahapan-tahapan kehidupan setelah kematian akan membantu kita menyadari hakikat hidup yang sebenarnya, serta mendorong untuk tidak terlena dengan dunia yang fana. Berikut adalah 8 tahapan kehidupan setelah kematian. 1. Alam kubur, alam barzah. Alam barzah merupakan kehidupan antara dunia dan akhirat yang dialami setiap manusia setelah meninggal dunia hingga datangnya hari kiamat. Barzah secara bahasa berarti pemisah, dan secara istilah bermakna alam transisi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan." Artinya, ruh manusia setelah meninggal akan berada dalam satu alam tersendiri yang terpisah dari dunia dan akhirat, di mana mereka akan merasakan balasan sementara atas amal perbuatan mereka di dunia. Kehidupan ini bukan sekadar tidur panjang, tetapi merupakan fase nyata di mana ruh mengalami kenikmatan atau azab kubur. Dalam barzah, malaikat Munkar dan Nakir akan datang untuk menguji orang yang telah meninggal dengan 3 pertanyaan penting. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Orang yang beriman akan menjawab dengan lancar dan akan mendapatkan kenikmatan kubur, seperti tempat yang luas, terang, dan penuh kedamaian. Sebaliknya, orang kafir atau munafik akan bingung dan tidak bisa menjawab, sehingga mendapatkan siksa berupa sempitnya kubur, tekanan tanah, dan siksaan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kubur adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Ini menunjukkan bahwa kehidupan kubur adalah bentuk miniatur dari kehidupan akhirat yang menanti. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa siksaan dan nikmat kubur merupakan perkara gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia di dunia, namun sangat nyata bagi ruh yang mengalaminya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak doa memohon perlindungan dari azab kubur, sebagaimana dalam doa-doa setelah tasyahud akhir dalam sholat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur." Alam barzah juga menjadi tempat penantian sebelum dibangkitkan pada hari kiamat, dan disitulah ruh akan mengetahui nasibnya kelak, apakah ia akan menjadi penghuni surga atau neraka. Maka, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju kehidupan yang abadi. 2. Hari Kebangkitan. Hari Kebangkitan merupakan hari di mana seluruh manusia yang telah mati akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Ini terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala kedua sebagai tanda dimulainya hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka." Quran Surat Yasin ayat 51. Hari ini merupakan momen yang sangat dahsyat dan mengerikan, di mana bumi diguncangkan, lautan meluap, gunung-gunung dihancurkan, dan seluruh makhluk keluar dari tempat peristirahatan terakhirnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia.
Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa pakaian, tanpa alas kaki, dan belum disunat, sebagaimana saat mereka diciptakan pertama kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kebangkitan ini tidak hanya melibatkan tubuh, melainkan juga ruh yang telah kembali ke jasadnya. Setiap manusia akan mengenali dirinya sendiri dan menyadari bahwa dia sedang menuju hari pembalasan. Dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 7-8, digambarkan bahwa manusia bangkit dalam keadaan terhina dan penuh ketakutan. Mereka keluar dari kubur-kuburnya dalam keadaan seperti belalang yang bertebaran, dengan pandangan mereka tertunduk. Mereka keluar dalam keadaan takut kepada seruan itu. Keadaan ini membuat manusia kebingungan, bahkan orang tua akan lari dari anaknya, suami dari istrinya, dan sahabat dari sahabatnya. Quran Surat Abasa ayat 34 ayat 37. Semua sibuk memikirkan nasib dirinya masing-masing. Hari kebangkitan adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia yang semasa hidupnya tidak mendapatkan keadilan di dunia, tetapi di hari kebangkitan, setiap orang akan diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Allah akan menunjukkan bahwa Dia Maha mampu menghidupkan kembali seluruh ciptaannya, walaupun sudah hancur menjadi tanah. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 7, Allah menegaskan, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur. Oleh karena itu, hari kebangkitan menjadi momen kebenaran hakiki dan titik awal dari hari-hari akhirat. 3. Hari penggiringan ke padang mahsyar. Setelah dibangkitkan dari kubur, manusia akan digiring ke satu tempat luas yang disebut padang mahsyar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu manusia keluar dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 6. Padang mahsyar adalah tempat berkumpulnya seluruh manusia, jin, dan makhluk lainnya dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir. Tempat ini digambarkan sangat luas, datar tanpa gunung dan lembah, serta sangat panas karena matahari didekatkan hanya sejengkal di atas kepala. Manusia akan berdiri dalam keadaan telanjang dan penuh ketakutan, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nasib mereka. Keadaan di mahsyar sangat mencekam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan berdiri pada hari kiamat selama 50.000 tahun, dalam keadaan matahari sangat dekat, hingga mereka tenggelam dalam keringatnya masing-masing, sesuai amalnya. Hadis riwayat Muslim. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kaki, ada yang sampai leher, bahkan ada yang tenggelam seluruhnya. Dalam kondisi demikian, orang-orang mulai mencari pertolongan, syafaat, agar Allah segera memulai hisab. Mereka mendatangi para nabi, namun semua menolak kecuali Nabi Muhammad SAW yang diberikan hak istimewa oleh Allah untuk memberikan syafaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah yang disebut As-Syafa'ah Al-Uzma. Di mahsyar pula, semua manusia akan menyaksikan secara langsung pembalasan amal yang adil dari Allah. Orang-orang yang zolim akan meratap, mereka yang kufur akan menyesal, dan orang-orang yang bertakwa akan tenang dalam perlindungan Allah. Di tempat ini, juga akan ada orang-orang yang diberi naungan oleh Allah, yaitu 7 golongan yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, orang yang hatinya terpaut pada masjid, dan pemimpin yang adil. Maka, hari penggiringan ke padang mahsyar adalah awal dari pengadilan akhirat yang sangat menentukan nasib manusia selanjutnya. 4. Hari penimbangan amal, Yaumul Mizan. Setelah digiring ke padang mahsyar, manusia akan mengalami fase penimbangan amal atau Yaumul Mizan, yaitu hari di mana seluruh amal baik dan buruk manusia ditimbang dengan timbangan yang hakiki dan adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sebesar zarrah. Dan jika amalan itu sebesar biji sawi pun, pasti kami mendatangkannya. Ini menunjukkan keadilan Allah yang luar biasa, di mana sekecil apapun perbuatan manusia tidak akan terlewat dari perhitungan. Timbangan ini bukan metafora,
tetapi merupakan alat nyata yang diciptakan oleh Allah. Dalam proses penimbangan amal ini, catatan amal setiap manusia akan diperlihatkan. Amal kebaikan akan ditempatkan di satu sisi timbangan, sementara amal buruk di sisi lainnya. Jika amal baiknya lebih berat, maka ia termasuk orang yang beruntung. Namun jika amal buruknya lebih berat, maka ia termasuk orang yang merugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlak yang baik." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya ibadah ritual, tetapi akhlak dan niat yang tulus juga menjadi aspek penting dalam timbangan amal. Mizan ini juga menjadi bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Ada orang yang mungkin hanya memiliki sedikit amal, namun karena keikhlasan dan niatnya, amalan tersebut menjadi sangat berat di timbangan. Misalnya hadis tentang seseorang yang mendapatkan surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan. Hadis riwayat Bukhari. Namun, ada pula amal besar yang tidak bernilai karena disertai ria atau niat buruk. Maka, Yaumul Mizan bukan hanya penghitungan kuantitas amal, tetapi juga kualitas, ketulusan, dan pengaruhnya terhadap sesama manusia. 5. Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Yaumul Hisab adalah hari di mana setiap manusia akan diperiksa dan dihisab satu persatu tentang semua perbuatannya di dunia. Dalam Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat 25-26, Allah berfirman, "Sesungguhnya kepada Kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban Kamilah menghisab mereka." Perhitungan ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Amal ibadah, interaksi sosial, penggunaan nikmat, bahkan niat yang tersembunyi dalam hati. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu. Bahkan lisan, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya akan menjadi saksi. Setiap orang akan menerima catatan amalnya, yang selama hidupnya dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Dalam Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 7-9, Allah menjelaskan bahwa orang yang menerima catatan amal dari tangan kanan akan mendapat hisab yang mudah dan kembali dengan bahagia kepada keluarganya di surga. Sementara orang yang menerima dari belakang atau tangan kiri akan mengalami kehancuran dan masuk ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang dihisab secara mendetail, maka ia akan disiksa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, ada orang-orang yang mendapat hisab yang ringan, yakni mereka yang penuh iman dan keikhlasan dalam hidupnya. Hari hisab adalah hari di mana keadilan Allah ditampakkan sepenuhnya. Tidak ada pembelaan dari orang lain kecuali syafaat yang Allah izinkan. Bahkan orang tua tidak bisa menolong anaknya, dan sebaliknya. Namun, Allah juga Maha Pengampun. Bagi orang-orang yang bertaubat dan beriman, Allah akan menutupi aibnya, memudahkan hisabnya, dan memasukkannya ke surga dengan rahmatnya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk selalu menghisab diri sendiri di dunia sebelum dihisab di akhirat. Hisab di akhirat menjadi penentu akhir perjalanan manusia menuju syirat dan nasib akhir, surga atau neraka. 6. Melintasi jembatan Sirotol Mustaqim. Sirotol Mustaqim merupakan jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam, yang harus dilalui oleh setiap manusia setelah proses hisab dan mizan selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Maryam ayat 71-72, "Dan tidak ada seorang pun dari kalian, melainkan akan mendatangi melewati neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketetapan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut." Ini menegaskan bahwa setiap orang akan menghadapi jembatan tersebut, namun hanya orang-orang beriman dan bertakwa yang mampu melaluinya dengan selamat. Syirat bukan hanya sekadar jalan, melainkan ujian terakhir yang menunjukkan kadar iman dan amal seseorang. Dalam hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Sirotol Mustaqim sebagai sesuatu yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di bawahnya menganga neraka Jahannam dengan segala siksaan dan kobarannya.
Di atas jembatan tersebut terdapat pengait-pengait yang tajam yang bisa mencabik dan menarik siapapun yang tidak layak melewatinya. Manusia akan melewati syirat sesuai dengan amal mereka di dunia. Ada yang secepat kilat, angin, burung, kuda cepat, berlari, berjalan, hingga merangkak. Bahkan ada yang tergelincir dan terjatuh ke dalam api neraka. Inilah tahap paling genting, karena sangat sedikit yang bisa lolos tanpa luka. Meski demikian, keberadaan Syirat adalah juga bentuk keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang ikhlas dalam ibadah, jujur dalam muamalah, dan sabar dalam menghadapi cobaan akan diberi kekuatan untuk melewatinya dengan mudah. Sementara itu, orang-orang munafik akan mendapatkan kehinaan dan kecelakaan di atas Syirat. Allah memberikan cahaya bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Maka, Syirat adalah jembatan antara dunia ujian dan tempat akhir, surga atau neraka. Hanya dengan iman, amal, dan pertolongan Allah, seseorang bisa melintasinya dengan selamat. 7. Surga. Surga, Jannah, adalah tempat kembali yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman, bertakwa, dan menjalani hidup dengan amal soleh. Surga merupakan balasan tertinggi atas kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Tak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini menunjukkan bahwa kenikmatan surga melampaui batas imajinasi manusia. Tidak ada satu mata pun yang pernah melihat, tidak ada satu telinga pun yang pernah mendengar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Hadis riwayat Muslim. Surga memiliki 8 pintu, dan masing-masing pintu diperuntukkan bagi golongan tertentu berdasarkan amal utamanya. Misalnya, pintu Ar-Rayyan dikhususkan bagi orang-orang yang rajin berpuasa. Tingkatan surga pun berbeda-beda, dan penghuni akan ditempatkan sesuai dengan derajat amalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di surga terdapat 100 derajat, yang disediakan Allah bagi para mujahid di jalan Allah. Jarak antara 2 derajatnya seperti antara langit dan bumi." Hadis riwayat Bukhari. Kenikmatan di surga bukan hanya makanan, minuman, pakaian, dan pasangan yang menakjubkan, tetapi juga ketenangan, kebahagiaan abadi, dan tiada rasa takut atau duka cita. Yang paling agung dari segala kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah puncak kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23 disebutkan, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, maka Allah berkata, apakah kalian ingin aku tambah kenikmatan untuk kalian? Mereka menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Lalu Allah menyingkapkan hijabnya dan tidak ada sesuatu yang lebih mereka sukai daripada memandang wajah Rabb mereka. Hadis riwayat Muslim. Inilah kenikmatan yang abadi, hadiah dari kehidupan yang dijalani dalam iman dan pengabdian. 8. Neraka. Neraka adalah tempat siksa dan pembalasan yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang kafir, munafik, dan pendosa besar yang tidak bertaubat. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 24, Allah berfirman, peliharalah dirimu dari neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Neraka bukan hanya tempat yang panas, tetapi juga penuh dengan siksaan yang beragam dan tiada akhir bagi penghuninya. Setiap bentuk azab di neraka ditujukan untuk membalas kezoliman, kesombongan, kekafiran, dan kelalaian manusia selama di dunia. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah menjelaskan bahwa neraka dinyalakan selama 1000 tahun hingga merah, 1000 tahun hingga putih, dan 1000 tahun lagi hingga hitam kelam, saking panasnya.
Tingkat neraka berbeda-beda, tergantung dari tingkat kejahatan dan kekufuran penghuninya. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa neraka memiliki 7 pintu, masing-masing untuk golongan tertentu, dari orang munafik hingga penyembah berhala. Nama-nama neraka antara lain Jahannam, Lazha, Sakor, dan Hawiyah. Di dalamnya terdapat ular sebesar leher unta, rantai sepanjang 70 hasta, makanan berupa zakum, buah berduri pahit, dan minuman nanah bercampur darah. Setiap kali kulit mereka hangus, Allah akan menggantinya dengan kulit baru agar mereka terus merasakan siksa. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan, tidak ada kenyamanan, dan penuh dengan penyesalan. Namun demikian, rahmat Allah tetap luas bahkan bagi pendosa. Dalam hadis sahih dijelaskan bahwa suatu saat akan ada orang-orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang dikeluarkan dari neraka karena syafaat dan rahmat Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang di hatinya masih terdapat iman walau sekecil biji sawi. Rasulullah SAW bersabda, dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan, La ilaha illallah, dan di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji gandum, kemudian seberat biji sawi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, tidak ada jaminan keselamatan kecuali bagi mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Karena itu, setiap muslim seharusnya takut akan neraka, dan menjadikannya motivasi untuk terus memperbaiki diri dan memperbanyak amal soleh di dunia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan panjang setelah kematian sebagaimana dijelaskan dalam Islam bukanlah hal yang ringan untuk dihadapi. Setiap tahapan memiliki keseriusan dan kengerian tersendiri yang hanya bisa dihindari dengan keimanan dan amal soleh selama hidup di dunia. Dunia hanyalah tempat sementara, dan kematian adalah awal kehidupan sejati yang kekal. Dengan memahami 8 tahapan ini, alam kubur, kebangkitan, penggiringan ke padang mahsyar, penimbangan amal, hisab, syirot, surga, dan neraka, seorang muslim seharusnya lebih sadar akan pentingnya mempersiapkan diri. Persiapan terbaik adalah dengan memperbaiki ibadah, menjauhi maksiat, dan terus memperbaiki akhlak serta hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Akhir dari perjalanan ini hanya 2, surga atau neraka. Maka, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, memperbanyak taubat, dan memohon rahmat Allah, agar kelak kita termasuk golongan yang melewati setiap tahapan dengan keselamatan dan berakhir di surga yang penuh kenikmatan abadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.